Banyak para salaf kita, ulama-ulama kita, bahkan sebelum memulai majelis itu dengan membaca surat Yasin dan suratul Fatihah tentunya Al-Fatihah walid li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak, terutama ibu ya, itu sebagaimana doanya Nabi kepada umatnya. Tidak minimal untuk baca Al-Quran itu berapa, Bib? Kalau ditanya minimnya, kita mau berhubungan dengan Allah gitu. Iya. Ya kan, sebab orang membaca Al-Quran itu berarti dia berhubungan dengan penciptanya, berhubungan dengan yang menurunkan Al-Quran ya, tetapi sebagai orang yang beriman, yang saya bilang tadi, akan tetapi alangkah baiknya kita tidak hanya sekedar membaca zahirnya Al-Quran, tapi juga memahami kandungannya. Apa sih maksudnya ayat ini? Apa makna yang terkandung di dalamnya? Nah, disinilah perlunya kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang berada di podcast Jamaah Rasulillah bersama para kiai dan para habaib dan ustadz. Alhamdulillah kali ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai dengan salah satu ulama Kota Malang yang insya Allah kita tidak asing dengan beliau. Beliau insya Allah sudah masyhur di Kota Malang dan di kalangan majelis. Beliau adalah Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Bin Hamid. Ahlan wa sahlan Habib. Ahlan bikum, Masya Allah. Beliau adalah salah satu murid dari guru kita bersama Sayyidil Habib Soleh bin Ahmad Al-Aidrus, dan beliau juga sebagai guru dari guru kita bersama Khodimul Majlis Jamaah Rasulillah, yaitu Al-Ustadz Khairuddin. Bagaimana Habib, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, Masya Allah. Ya, sekarang kita ini ada inovasi, Beb. Jadi di Jamaah Rasulillah itu tidak hanya majelisan, jadi mungkin kita mengikuti tren sekarang yang disukai oleh anak muda, yaitu podcast. Masya Allah. Mungkin sebelum itu, Beb, mungkin kita ingin tahu dari panjenengan yang mungkin antum sudah beberapa kali diundang di jamaah kami, majelis Jamaah Rasulillah. Mungkin kira-kira apa, Bib, pesan dan kesan untuk majelis kami? Jadi alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya podcast ini, yang tentunya kita berharap podcast ini membawa kemaslahatan, membawa manfaat ya, tidak hanya untuk jamaah Rasulullah saja tetapi untuk seluruh umat Islam. Sehingga dengan adanya podcast semacam ini akan menambah wawasan kita, akan menambah ilmu kita, yang tentunya dengan bertambah ilmu itu akan menambah juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, kesan kami tentang majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, Ustadz Khairuddin beserta timnya, beserta jamaahnya di majelis Rasulullah, Masya Allah, berkumpul yaitu setiap hari Ahad ya. Setiap hari Ahad ya pagi. Alhamdulillah saya juga berkesempatan beberapa kali mengisi di situ. Majelis yang barokah insyaallah, majelis yang manfaat insyaallah. Apalagi di situ saya tahu juga sebelum pembacaan qasidah burdah dibacakan Yasin ya, tahlil ya, sebagai bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang sangat baik, sangat positif. Ya, tentunya kita berharap majelis Rasulullah ini istiqomah insyaallah. Kita doakan istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin, dan amin. Kita amin. juga mendoakan semua tim yang tergabung, yang ikut memakmurkan, yang ikut membantu, semuanya mendapat berkah insyaallah. Amin, amin. Itu insyaallah. Ya, jadi JR ini, Beb, sebetulnya kenapa kok dibuat Ahad pagi? Kadang-kala itu ada jamaah kru itu yang memberikan saran, kenapa sih kok nggak malam? Karena pagi itu kan ujiannya berat, Beb. Harus bangun pagi. Jadi kenapa sih kok nggak malam? Ya, Ustadz Khairuddin, guru kita itu juga dapat isyarah dari Habib Soleh. Itu kenapa kok pagi? Yang pertama karena majelis pagi ini jarang, Beb. Yang banyak kalau pagi itu haul ya, Beb ya. Kalau maulidan pasti pada isya gitu. Itu hampir setiap hari kalau di Kota Malang ada. Tapi kalau Ahad pagi ini
sulit, tapi juga ujiannya berat Bib. Apalagi buat kru, Ya. akhirnya sampai nginep gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya Bib, alhamdulillah. Makasih Bib atas sarannya dan Naam. masukan dan kesannya. Insya Allah. Mugi-mugi majelis kita ini istiqomah ila yaumil qiyamah. amin. Karena ini Mungkin Ya, Bib? sebentar, mungkin bisa saya tambahkan sedikit Bib, tadi. silakan Bib. Jadi ketika guru sudah memberikan isyarah, ya kan, Habib Soleh memberikan isyarah untuk mengadakannya di pagi hari, ya ini pasti tentu ada rahasia di Ada situ sirnya, kan, betul. ada sirnya, dan kita sebagai murid ya manut lah istilahnya, Ya, apa kata sami'na guru wa ya ta'na. kita manut. Dan juga bagi ashabul khidmah ya, Ya. di JR ini satu kesempatan, ya kan, satu Iya. kesempatan, satu kemuliaan kalau boleh saya katakan, dengan khidmatnya mungkin sampai tengah malam barangkali Iya, ya, sampai menginap mungkin ya. sampai menginap Iya. di tempat yang akan diadakan JR ini, Masya Allah, artinya teman-teman tidak sia-sia gitu loh. Setiap langkah kita, setiap detik nafas kita yang kita pergunakan untuk berkhidmah untuk Allah, untuk Rasulullah, itu tidak akan disia-siakan. Ya, tidak akan disia-siakan. Jadi ini kabar gembira, ya kan, kepada semua tim, terutama ashabul khidmah. Ya, yakinlah bahwa ketika Anda melakukan itu dengan ikhlas, mengharap ridho Allah, mengharap syafaat Rasulullah, ini sungguh hal yang sangat luar biasa. Buktinya apa? Tidak semua orang bisa seperti itu. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul. Tidak semua teman-teman bisa seperti itu. Iya. Nah, maka antum-antum ini yang demikian berusaha sekuat tenaga untuk mensukseskan JR di pagi harinya, sampai nginep-nginep tadi Iya, ya. sampai nginep-nginep. Ini istimewa insya Allah. Ninggalin Istimewa. keluarga, ninggalin Iya anak, makanya dan lain istimewa, sebagainya. istimewa. Insya Allah Iya, Beb. saya mendoakan semuanya sukses. Insya Allah Iya. barokah Amin, semuanya. amin, amin ya Allah. Naam. Amin. Kabar bahagia buat kita semua, Beb. Amin, amin. Insya Agar Allah. lebih semangat untuk khidmah. Amin, Beb, amin. ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, jadi di JR itu, Beb, setiap sebelum burdah itu kan ada sholawat mudhoriyah, terus sebelum itu ada pembacaan surah Yasin dan tahlil. Iya, iya. Nah, itu juga kita istiqomahkan. Mungkin kalau kita ingin tahu, Beb, fadilah dari pembacaan surah Yasin itu apa, Beb? Biasanya kan kalau kita di masyarakat itu kan Yasin ini kan identik dengan tahlil, Iya, betul. orang mau meninggal, mohon maaf orang yang naza. Betul. Tapi kan apakah hanya fadilahnya hanya itu aja, Beb? Baik. Ya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Berbicara tentang surat Yasin, ini surat yang sangat mulia ya, surat yang sangat agung. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan surat Yasin itu adalah qalbul Quran. Insyaallah. Ya, surat Yasin itu adalah hatinya Al-Quran, senternya atau intinya Al-Quran. Jadi manakala kita membaca surat Yasin, berarti kita sudah membaca intinya Al-Quran gitu ya. Nah, dan kita berhusnudzon bahwa dengan membaca surat Yasin ini, insya Allah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin, amin, amin. Ya, makanya banyak para salaf kita, ulama-ulama kita, bahkan sebelum memulai majelis itu dengan membaca surat Yasin Ya. dan suratul Fatihah tentunya Ya, ya, suratul Fatihah. Al-Fatihah dan surat Yasin. Jadi insya Allah hajatnya kabul ya, berkatnya Ya. memulai dengan Amin, surat amin. Yasin tadi. Bahkan ada satu keterangan ya, ada satu keterangan dari ulama, barang siapa yang punya hajat, yang dia ingin hajat itu terkabulkan, hajatnya ingin segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala, itu dianjurkan membaca surat Yasin 41 kali. 41 kali. Membaca Yasin 41 kali. Satu hari atau Ya sekali bacalah. sekali baca langsung 41? Sekali baca 41 kali. Jadi sebagian ulama mengatakan siapa orang yang punya hajat, ya, al-haja massa, al-haja al-massa itu hajat yang betul-betul diinginkan gitu ya. Itu hendaknya membaca surat Yasin 41 kali. Insya Allah kabul hajatnya. Iya. Nah, ini daripada kemuliaan surat Yasin itu. Naam. Nah, juga Alhamdulillah. ada satu riwayat dari Nabi SAW, karena Yasin ini adalah qalbul Quran ya, hatinya Al-Quran, maka Rasulullah berharap bahwa setiap dada umat Muhammad ini hafal surat Yasin. Masya Allah. Nah, dan alhamdulillah ya, kalau kita lihat di masyarakat itu hampirlah semua banyak yang menghafal lah ya kan. Tahlil Ya, bareng-bareng karena ikut semua. karena mereka sudah sering Iya, setiap sering. tahlil baca Setiap surat tahlil. Yasin. Jadi masya Allah
apa yang menjadi harapan Rasulullah itu betul-betul terwujud. Nabi berharap di dada atau di hati setiap umat ini ada surat Yasin. Dan alhamdulillah buktinya banyak sekali di antara kita ini yang menghafal. Atau bahkan mungkin sebetulnya tidak niat menghafal ya, tapi karena ya sering istiqomah membaca setiap malam Jumat, akhirnya mau tidak mau menjadi hafal. Ya, alhamdulillah ini semuanya berkatnya Rasulullah SAW. Ya, berarti tradisi tahlil di kampung-kampung itu luar biasa. Oh, luar biasa, luar biasa sekali. Sesuai dengan harapan yang Rasulullah. Betul, betul. Nabi berharap. Disadari. Betul. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya. Sama itu, Bib. Di surah-surah di Al-Quran itu kan ada beberapa yang sering kita baca. Salah satunya yang antum tadi sampaikan Al-Fatihah, Bib. Iya, betul. Ya, Al-Fatihah ini sepertinya dimanapun, Jadi mau sampai ada tertibul Fatihah. Betul. Di kitabul hajat Al-Fatihah, kita kirim ke orang tua Al-Fatihah, kirim ke guru Al-Fatihah. Bahkan minum kopi ada Fatihahnya. Iya, makanya. Masya Allah. Juga kita ini kan kalau sholat pasti harus baca Fatihah. Betul, karena rukun ya, termasuk rukun. Mungkin fadilah terus isi kandungan dari Al-Fatihah agar kita itu lebih kalau ada alim ulama atau habaib yang mendoakan Fatihah, kita lebih meresapi. Kadang kan orang baca gitu aja. Apalagi sholat kita tidak fokus baca gitu aja. Tapi kan pengen kita isi kandungannya, terus fadilahnya itu apa saja gitu. Baik. Ini juga pembahasan yang sangat bagus sekali buat jamaah juga, buat pemirsa juga. Jadi biar tahu bahwa suratul Fatihah itu adalah termasuk surat yang istimewa. Ya. Bahkan ada ulama tafsir yang mengatakan satu-satunya surat yang diturunkan 2 kali itu adalah suratul Fatihah. Maka mungkin antum pernah dengar istilah as-sab'ul mathani. As-sab'ul mathani itu istilah yang artinya surat dengan 7 ayat yang diturunkan 2 kali, yaitu suratul Fatihah. Nah, jadi di antara nama-nama suratul Fatihah as-sab'ul mathani, artinya surat 7 ayat yang diturunkan 2 kali. Al-mathani artinya 2 kan? Nah, itu di antara sebagian pendapat ahli tafsir demikian. Nah, kemudian suratul Fatihah ini ada beberapa nama. Ya, ada beberapa nama, bahkan mungkin banyak nama yang mana seperti Qaidah mengatakan bahwasanya kathatul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan yang diberi nama. Nah, maka suratul Fatihah diantaranya dinamakan Al-Fatihah, ya, suratul Fatihah. Dinamakan juga Ummul Kitab, induknya Alkitab, induknya Al-Quran. Juga dinamakan Asy-Syafiyah. Suratul Fatihah adalah Asy-Syafiyah, artinya penyembuh. Ya, penyembuh. Insya Allah ketika kita mungkin ada sakit ya atau ada orang sakit, kita bacakan suratul Fatihah, insya Allah barakat suratul Fatihah, insya Allah sembuh. Kemudian juga dinamakan Al-Kafiyah. Al-Kafiyah ini artinya yang mencukupi segalanya, artinya insya Allah segala hajat kita bacakan suratul Fatihah. Nah, oleh karena itu alhamdulillah guru kita semua, yakni Al-Ustadz Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, beliau mengarang satu kitab khusus tentang tartibul fawatih. Beliau beri nama An-Nasrul Fa'ih fi tartibil fawatih. Jadi tentang Fatihah-Fatihah. Ya, seperti antum bilang tadi, ada Fatihah ketika memulai majelis, ada Fatihah ketika mendoakan orang sakit, ada Fatihah bahkan ketika minum kopi gitu ya. Nah, itu beliau masukkan dalam kitab beliau yang kecil sebetulnya kitab itu, tetapi manfaatnya luar biasa. Judulnya An-Nasrul Fa'ih fi Tartibil Fawatih. Ya, jadi itu diantaranya. Kalau kita mau bahas semua tentang keutamaan Al-Fatihah, Masya Allah banyak sekali, banyak sekali. Nah, kemudian juga saya tambahkan, jadi ternyata semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 104 kitab itu katanya, itu semua ilmu-ilmunya, semua rahasia-rahasianya ada dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu semua ilmunya, rahasianya ada di dalam suratul Fatihah.
Ya, kita bagaimana nih mau menjelaskan? Iya. Ayo, bagaimana mau menjabarkan suratul Fatihah, satu surat yang mana itu kandungan dari Al-Quran semuanya, yang merupakan kandungan dari 104 kitab yang Allah turunkan. Nah, jadi tidak mungkin bisa di apa namanya? Ya itulah ya, saking mulianya, saking besarnya kandungan daripada suratul Fatihah. Dan isi daripada suratul Fatihah itu ada dalam ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi kita itu lebih yakin gitu, Beb. Jadi kayak contohnya kita pengen sembuh, pengen hajatnya terkabulkan, diijabahi. Jadi kita itu lebih yakin kalau kita itu tahu fadilahnya, tahu manfaatnya, keutamaannya. Insyaallah, insyaallah. Jadi gini, Beb, biasanya itu kan orang itu kan terkadang kalau di keluarga itu, Beb, ya, kadang-kadang kalau ada anaknya sakit contohnya gitu, pingin minta doa, pingin Al-Fatihah dari ulama. Padahal kan juga sebetulnya seorang ayah itu bisa, Beb, ya, maksudnya mendoakan anaknya lewat airnya, lewat Al-Fatihah. Betul, Beb, ya? Betul. Iya, jadi karena kita sudah mengetahui fadilahnya, jadi kita lebih mantep untuk. Kadang-kadang orang itu kan tidak yakin, Beb, ya. Betul. Dijabah itu karena Al-Fatihahnya tidak yakin. Tapi begini, ada istilah ini, ada istilah yang dibaca sama, tapi yang baca tidak sama. Nah, itulah. Makanya kenapa kita kadang minta doa, kita minta air kepada ustadz, kepada orang soleh, kepada ulama. Walaupun kita sendiri baca Fatihah ya bisa ya. Tidak mungkin kita tidak bisa baca Fatihah. Tetapi kita melihat ini orang soleh, ini orang dekat dengan Allah, otomatis apa yang diucapkan oleh beliau, yang keluar dari lisan beliau tidak sama dengan yang kita baca. Jadi Al-Fatihahnya sama. Al-Fatihahnya sama, 7 ayat sama, tetapi yang membaca itu yang berbeda. Tapi begini, kalau untuk doa orang tua kepada anak itu pasti mustajab. Ya, saya sering mengatakan di mana-mana, saya sering mengatakan di beberapa majelis, kita jangan malu minta doa kepada orang tua kita, terutama ibu ya. Kenapa? Karena dalam riwayat dikatakan doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak, terutama ibu ya, itu sebagaimana doanya Nabi kepada umatnya. Apakah ditolak doanya Nabi kepada umat? Tidak mungkin ditolak. Nah, begitulah tidak mungkin ditolak doanya orang tua kepada anaknya. Jadi kepada pemirsa juga, kepada seluruh jamaah, ayolah kita minta doa kepada ibu kita, minta doa kepada ayah kita. Jangan malu, jangan sungkan. Bawa air, ibu doakan saya kurang enak badan misalnya. Ayah doakan saya besok mau ujian misalnya. Minta doa kepada orang tua kita, karena itu tadi doa orang tua kepada anak sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Seperti itu. Berarti Islam ini sudah resepnya sudah lengkap loh. Masya Allah, sempurna. Maksudnya kita itu sakit, kita kalau ada orang tua ya sudah langsung sudah. Masya Allah, orang tua air minta doa. Insya Allah pasti kalau kita yakin pasti Insya Allah dikasih sembuh ya. Betul. Masya Allah. Oh iya, Beb. Dalam membaca Al-Quran, Beb. Umat Islam ini apakah diwajibkan? Karena kok saya tuh pernah mendengar kalam ulama bahwa ketika kita itu tidak membaca Al-Quran satu ayat pun dalam satu hari, itu kita dikatakan keimanan kita diragukan. Bagaimana, Beb? Jadi begini ya, tentang membaca Al-Quranul Karim. Kita ini kalau mendapatkan surat dari orang yang kita cintai, kira-kira antum baca terus apa enggak? Misalnya dibaca ini, terus dan segera dibaca. Antum sudah menikah belum? Sudah, Beb. Sudah menikah kan? Misalnya belum menikah, kadang-kadang ya anak-anak muda. Ya, anak muda nanti dapat surat dari fulana gitu kan. Kadang suratnya disemprot minyak wangi kan gitu biasanya ya. Terus dikasih gambar bunga-bunganya gitu kan. Biar bagus. Rupanya pengalaman juga ya. Itu sekarang lewat WA, Beb. Iya, makanya ini cerita zaman dulu. Kira-kira surat yang dia dapatkan dari orang yang dia cintai, dari wanita dalam tanda kutip ya, walaupun itu tidak dibenarkan dalam syariat, betul. Karena tidak boleh pacaran. Kira-kira yang mendapat surat itu dibaca nggak suratnya? Dibaca, Beb. Pasti, Beb. Berapa kali kira-kira? Sering, Beb. Sering. Ya. Pagi mau bangun tidur dibaca. Siang dibaca. Mau tidur lagi dibaca. Kalau pas susah kita baca, Beb, biar seneng lagi. Gitu ya. Iya, Beb. Padahal isinya
Ya sama. iya. Isinya gombal kan gitu. Tahu gombal sampean? Tahu. Serbet gombal itu ya. Artinya Iya. ya nih apa ya, ada anunya lah pokoknya ya. Sama. Itu surat dari manusia, ya kan? Dari fulana yang belum tentu jadi istri kita nanti. Iya. Tapi karena kita senang, ya kita melihatnya itu seperti bagaimana begitu, kita baca berulang-ulang. Nah sekarang bayangkan kita ini sebagai hamba Allah, ciptaan Allah. Allah kasih kita makan, Allah kasih kita rizki, Allah kasih kita napas. Lalu Allah mengirim surat kepada kita, surat cinta kepada kita. Terus kita tidak membacanya ini bagaimana gitu loh. Jadi nggak perlu ditanya hukumnya bagaimana membaca Al-Quran. Dari apa yang saya sampaikan Anda sudah bisa menyimpulkan. Masa kita tidak mau membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah adalah pencipta, ya kan? Allah itu yang memberi kita rizki, Allah yang memberi kita segala macam kehidupan ini, dan Allah yang besok memasukkan kita ke surganya. Masya Allah, karena rahmatnya. Ya, karena rahmatnya Allah. Jadi sangat keterlaluan kalau kemudian kita tidak membaca surat-surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang di hatinya ada keimanan, kata ulama, tidak mungkin pernah merasa cukup dari Al-Quran. Orang yang di hatinya ada keimanan tidak mungkin merasa kenyang dari Al-Quran. Akan terus dia kurang dan tidak ada akhirnya. Nah, itulah tanda iman, itulah tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Beb. Ini mungkin kalau misal Beb, untuk orang yang mohon maaf awam Beb. Mungkin karena keawamannya juga karena kesibukannya yang mungkin bekerja dan lain sebagainya, mungkin di rumah itu sudah capek, minimal paling tidak kan kita anggap kalau orang itu sholat itu setor. Betul. Paling tidak setor bahwa kita ini memastikan bahwa kita masih hambanya Allah gitu. Betul. Itu paling tidak minimal untuk baca Al-Quran itu berapa Bib? Kalau ditanya minimal, walaupun sekedar satu ayat kita baca itu sudah bagus. Bagus ya. Artinya kita mau berhubungan dengan Allah gitu. Ya kan? Sebab orang membaca Al-Quran itu berarti dia berhubungan dengan penciptanya, berhubungan dengan yang menurunkan Al-Quran. Tetapi sebagai orang yang beriman, yang saya bilang tadi itu, masa merasa cukup dengan satu ayat? Nah, pasti kurang kan? Ya, seperti kita makan, masa cukup satu suapan? Tidak mungkin cukup dong. Ya, apalagi nanti waktu buka puasa ini ya, tidak mungkin satu suapan cukup. Pasti kita kurang. Kita akan menambah. Nah, itulah. Nah, jadi kalau ditanya minimal berapa, ya kita baca satu ayat, yang namanya ngaji, yang namanya baca Quran gitu loh. Ya, tetapi apakah pantas, apakah layak seorang mukmin lalu membaca hanya satu ayat saja? Saya kira pasti kurang. Ya, maka para salaf kita, ya antum mungkin juga pernah mendengar Imam Syafi'i itu karena begitu cintanya dengan Al-Quran sampai satu hari satu kali hataman. Masya Allah. Bukan satu lembar, dua lembar, bukan. Satu hari satu kali hataman Al-Quran. Itu Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Abu Hanifah demikian. Ya, bahkan kalau Ramadan nih seperti sekarang, kalau Ramadan itu Imam Syafi'i satu hari dua kali hataman. Khutmah bin nahar wa khutmah bin lail. Satu kali hataman siang, satu kali hataman malam. Nah, berarti kalau Ramadan ini 30 hari, berarti berapa kali hatam? 60 kali hataman. Nah, inilah orang mukmin yang tidak ada rasa kenyang untuk membaca Al-Quran. Ya, jadi mari seyogianya saya dan Anda, antum semua dan para pemirsa ini, ayolah kita membaca Al-Quran. Ya, saya kira kalau cuma satu ayat ini sangat kurang sekali. Ya, okelah satu halaman barangkali ya. Satu halaman misalnya. Atau kalau istilah kita satu mukro dari ain ke ain itu ya. Kita ngaji. Tapi istiqomah. Ya, istiqomah. Insya Allah kalau kita ngaji istiqomah tiap hari pasti ada hatamnya kan gitu. Nah, pasti ada hatamnya. Nah, kita ini kadang-kadang Mas, kita ini malu kalau ditanya sudah berapa kali hatam. Nah, kita malu, kenapa? Macam ini gak hatam-hatam gitu loh. Macam ini gak hatam-hatam. Lah, pertanda kita gak ngaji. Kalau kita ngaji kan pasti ada hatamnya. Walaupun misalnya nih satu hari satu lembar misalnya. Kan terus istiqomah ini. Setahun 365 hari. Berarti kan berapa lembar sudah kita ngaji? Pasti ada hatamnya. Nah, itu. Jadi marilah sebagai orang yang beriman kita tidak boleh merasa cukup, tidak boleh merasa kenyang dengan Al-Quran. Berarti harus ada waktu, Beb ya? Betul. Disediakan betul berarti ya? Betul. Harus ada waktu khusus untuk kita mempelajari dan membaca Al-Quran. Naam, Masya Allah.
Kalau biasanya itu kan ada Habib, orang istiqomah baca Al-Qur'an. Istiqomah setiap hari baca Al-Qur'an. Tapi beliau ini hanya mungkin karena kalau beberapa orang di masyarakat itu Beb ya, biasanya itu orang itu yang ngaji itu hanya ke TPQ. Jadi enggak ngaji kitab. Jadi karena ngaji hanya ke TPQ, dia hanya mampu membaca Al-Qur'an. Tidak sampai mendalami atau memahami isi kandungannya. Betul. Apalagi mengamalkannya. Mungkin kadang-kadang ada orang yang Masya Allah istiqomah Beb, tapi ngamuan. Iya. Itu bagaimana Beb? Apakah ya ini salah satu bentuk mungkin dikasih motivasi atau apa, atau bagaimana harusnya seperti itu Beb? Ya baik, begini. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa membaca Al-Quran itu sudah bagus, Masya Allah, ya kan? Walaupun kita tidak memahami artinya, tidak memahami apa kandungannya, itu sudah bagus sekali. Maka dalam riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi, yang artinya paling utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, jadi membaca saja itu sudah keutamaan luar biasa, fadilah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kan mengatakan, satu huruf itu satu hasanah, dan satu hasanah dilipat gandakan sampai 10. Kan gitu ya? Nabi mengatakan, saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif itu huruf sendiri, lam itu huruf sendiri, mim huruf sendiri. Artinya kita membaca alif lam mim saja sudah dapat berapa pahala? Oke, kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf. Kita kali 10 berarti 190 hasanah gitu loh. Nah, baik, jadi membaca itu sudah luar biasa ganjarannya, Masya Allah. Akan tetapi alangkah baiknya kita tidak hanya sekedar membaca zahirnya Al-Quran, tapi juga memahami kandungannya. Apa sih maksudnya ayat ini? Apa makna yang terkandung di dalamnya? Nah, disinilah perlunya kita belajar. Kita berguru, kita menghadiri majelis-majelis taklim. Karena sesungguhnya majelis-majelis taklim yang ada itu adalah mengungkap daripada isi Al-Quran. Semua majelis-majelis taklim itu mengungkap isi Al-Quran, mengungkap kandungan Al-Quran, dan juga mengungkap kandungan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebab semua kitab-kitab yang ada sumbernya pasti dua, Al-Quran dan hadisnya Rasulullah. Kitab fikih yang kita pelajari sumbernya Al-Quran dan adalah hadisnya Rasulullah. Nah, jadi kita ngaji ya, menghadiri majelis-majelis taklim, dan alhamdulillah di Malang ini Masya Allah penuh ya, banyak sekali pengajian-pengajian. Nah, sebetulnya majelis itu adalah mengungkap isi atau kandungan daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka kita jadi tahu, oh ternyata Fatihah itu isinya ini ya. Oh ternyata Al-Fatihah itu mengandung ini. Al-Fatihah itu ternyata bisa seperti yang saya katakan asyafiyah, ya, bisa menjadi penyembuh, ya kan, dengan izin Allah dan seterusnya. Ini berkat kita hadir pengajian. Maka anjuran kami, ayo Al-Quran tetap kita baca. Kalau bisa hatamkan sekian kali, monggo silahkan. Tetapi juga jangan lupa hadirilah majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu yang di situ diajarkan bagaimana cara wudhu yang benar, sholat yang benar, diajarkan halal dan haram, diajarkan cara kita ibadah kepada Allah. Karena sebetulnya itu semua adalah merupakan ungkapan daripada memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Terakhir Beb, jadi terakhir. Jangan terakhir, tidak apa-apa, tambah lagi tidak apa-apa. Ya, motivasi dari antum Beb, di luar sana itu kan sebetulnya ada banyak teman-teman yang mungkin tidak lancar baca Al-Quran, sedangkan mereka ini sudah menikah, sedangkan ya harus mengajari sama anak-anaknya Bib. Nggak mungkin kan kita hanya menyuruh tapi ayahnya nggak bisa baca Quran. Nah ini motivasinya bagaimana Bib untuk teman-teman yang di luar, dan mungkin pesan terakhir untuk menutup podcast pada sore kali hari ini. Baik, jadi begini, ada satu riwayat ini saya bacakan ya, sahih hukumnya ya, hadisnya sahih, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia fasih, artinya fasih berarti mahir ya.
lancar. Masya Allah, bagus, tajwidnya juga bagus, baik, pokoknya dia mahir, maka dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Masya Allah, dia akan bersama malaikat-malaikat yang agung. Kemudian Nabi melanjutkan, walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Dan siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia tidak lancar, terbata-bata ketika membaca Al-Quran, tapi dia terus berusaha gitu loh. Masya Allah. Walaupun angel, ya kan? Ada kan orang itu sampai mandek, nanti ulang lagi, ya mandek lagi, tidak apa-apa, teruskan, ngaji. Ketahuilah yang demikian kata Nabi, lahu ajron, malah double ganjarannya, pahalanya double, gitu loh. Dapat 2 pahala. Apa? Pahala membaca Al-Qurannya, dan kedua pahala dia berusaha tadi itu, ya, keras, ya. Padahal berat itu. Iya, berat, Beb. Ya apa ini orang baru ngaji misalnya kan, sampai diulang, tidak ada masalah. Nah, jadi buat semuanya, ya, ayo belajar Al-Quran. Tidak peduli umur berapa kita, tidak peduli apa latar belakang kita belajar Al-Quran, karena ini adalah merupakan satu mukjizat Nabi yang paling besar, ya. Bahkan dikatakan mukjizatul mukjizat. Al-Quran adalah mukjizatnya segala mukjizat. Ya, maka kita sebagai umat Rasulullah, ayo ngaji Al-Quran, ayo belajar Al-Quran, ayo memahami kandungan Al-Quran. Bagi yang mungkin tidak lancar, ya, atau terbata-bata membaca Al-Quran, justru mendapat pahala double karena usahanya, karena ikhtiarnya. Nah, jadi segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti dimuliakan oleh Allah. Jadi saya tutup, ya kan, dengan satu keterangan bahwa apapun dan siapapun kalau sudah berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Masya Allah. Saya ulangi, apapun dan siapapun yang sudah berhubungan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran, maka akan menjadi mulia. Seperti itu. Nah, Masya Allah. Syukran Habib atas waktunya. Sudah? Boleh ditambahkan sedikit? Boleh. Saya tambahkan sedikit. Saya kira sudah. Ini ada riwayat dari sahabat Ubay, ya, dari sahabat Ubay. Beliau mengatakan, al-husunu thalathah. Benteng kita umat Islam itu ada 3. Ini penting diketahui. Benteng kita umat Islam ada 3. 1, al-masjid. Yang kedua, zikrullah. Zikir kepada Allah, itu benteng kita. Lalu yang ketiga adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi kita kalau ingin terjaga, ingin betul-betul dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari godaan syaitan atau godaan-godaan yang lainnya, 3 jangan ditinggalkan. 1 masjid, 2 zikrullah, ketiga qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, ini menjadi benteng kita umat Islam. Masya Allah. Berarti paling tidak kita dalam satu hari itu ada 3 ini, Beb, ya? Ya, ini kita jamaah di masjid. Betul. Atau i'tikaf atau yang kegiatan di masjid. Betul. Yang kedua juga zikrullah. Kita ada zikir istiqomah gitu, Beb, ya. Jangan ditinggal. Ya, yang ketiga yaitu qiraatul Quran. Insya Allah satu hari itu insya Allah aman, Beb. Aman insya Allah. Jadi tameng lah, jadi pelindung kita. Ya, Beb. Alhamdulillah. Tadi antum sempat mau tanya-tanya tentang saya dulu. Oh iya, Beb. Sedikit ya. Ini kan kalau antum masyhurnya itu kan yang dikenal oleh orang-orang adalah murid dari Sayyidil Habib Sholeh bin Ahmad Al-Idrus. Ya, mungkin sedikit antum ceritakan tentang antum dulu itu perjalanannya bagaimana, apakah hanya menuntut ilmu ke Habib Sholeh atau ke habaib atau ulama yang lain? Ya, baik. Jadi begini, saya dulu belajar pertama di Sumeneb, ya, di Madura, di Sumeneb, tempat kelahiran saya. Di sana ada madrasah namanya YPAA, Yayasan Pendidikan Al-Wataniyah Al-Islamiyah. Ya, saya belajar di situ sampai kelas thanawiyah, ya, madrasah itu. Nah, jadi alhamdulillah, ya, kita belajar di situ bahasa Arab, belajar nahwu shorof, ya, dan juga tentunya disiplin ilmu-ilmu yang lain. Ya, di antaranya guru-guru saya ada almarhum Ustadz Novel Bakhabazi, Ustadz Badar Bakhabazi, Ustadz Lutfi Bakhabazi, Ustadz Ahmad Bakhabazi, dan juga
ada ustadz saya juga yang masih hidup sekarang, ada Ustadz Bashir Bik, Ustadz Mudhar Bik, dan beberapa asatid yang lain yang mungkin mohon maaf bisa disebutkan semuanya juga ya. Juga ada beberapa ustadzah juga saya belajar beberapa ustadzah di Sumeneb ya. Alhasil di situ istilahnya ilmu yang pertama kita pelajari ya. Kemudian tahun 99 saya ke Malang. Saya hijrah. Iya. Belum lahir ya. Iya, belum. Saya 99 saya hijrah ke Malang. Saya melanjutkan SMA di Malang ini. Di mana Bib? SMA 4 Tugu. Oh, Masya Allah, alumni SMA 4. Iya, SMA 4 Tugu Malang ini. Kemudian saya memang niat, saya tidak hanya mau SMA saja di sini, tetapi saya juga ingin belajar agama di sini. Ingin memperdalam ilmu agama. Alhamdulillah, apa yang saya bawa dari Sumeneb, ya dari tempat saya belajar, ada sedikit ilmu lah maksudnya. Tapi saya ingin menyempurnakan lagi, ingin menambah ilmu saya lagi ya di kota Malang ini. Maka alhamdulillah tahun 99 itu sembari saya sekolah SMA, ya saya juga belajar alhamdulillah. Yang pertama kepada guru kita yang mulia Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus di Bareng Kartini waktu itu ya. Kemudian juga saya belajar kepada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad di Sawahan ya. Kemudian juga Al-Habib Hussein bin Agil ya, beliau dari Probolinggo. Beliau mengajar dulu sampai sekarang ya di Masjid Al-Huda Embong Arab. Juga ada Al-Habib Abdullah Mulai Khailah almarhum beliau. Saya juga belajar kepada beliau. Mulai itu Kidul Pasar itu. Kidul Pasar betul. Saya sempat belajar kepada beliau. Dan juga termasuk guru saya itu adalah Ustadz Athaillah. Ustadz Athaillah. Saya masih ingat waktu itu saya ngaji nahu kepada beliau, ngaji mutammimah juga kepada beliau, alhamdulillah. Dan ada beberapa yang lain ya, dan tidak mungkin tidak bisa disebutkan semuanya. Jadi itulah beberapa guru-guru saya yang saya belajar di Kota Malang ini, dan tentunya kita berharap saya mendapat barokah dari semua guru-guru saya itu ya, dan juga semuanya antum juga dapat barokah ya, dari guru-gurunya ya, dari para masyayikhnya. Pesan saya barangkali untuk kita semua, silahkan kita mencintai guru yang kita cintai, silakan kita cintai guru yang menjadi idola kita, tetapi dengan catatan jangan pernah kita meremehkan ustadz yang lain, jangan pernah merendahkan ulama yang lain. Apalagi guru ngaji biasanya di TPQ dulu biasanya. Guru ngaji kita waktu TK dulu atau TPQ dulu ya. Kadang sudah jadi ustadz. Ya, terus lupa dengan guru ngaji kita, jangan sampai seperti itu ya. Hormati semua ulama, cintai semua ulama, cintai guru-guru kita. Insya Allah hidup kita berkah. Amin amin. Seperti itu. Syukran Habib, jazakumullah khairul jaza atas waktu antum Habib. Masya Allah. Dan mengganggu. Oh enggak, senang saya. Senang. Mudah-mudahan kita istiqomah di tahun depan Habib. Amin insya Allah. Terakhir kita minta doa Habib untuk kita semuanya, untuk yang pemirsa yang melihat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhil. Mari kita tutup podcast ini dengan berdoa bersama-sama. Apalagi ini menjelang waktu berbuka puasa, itu adalah saatul ijabah, waktu diijabah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana wal hadirina jami'an wa jami'al muslimin min ahlil qabul wal iqbal wal wusul ila maqamir rijal. Allahumma rabbi wafiqna ala ma yurdik warzuqna taqwa li alla na'sik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya maulana. Allahumma arzuqna lailatul qadar wa a'dim lana fiha al-ajr. Allahumma arzuqna lailatul qadar wa a'dim lana fiha al-ajr. Allahumma arzuqna lailatul qadar wa a'dim lana fiha al-ajr. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana wal hadirina jami'an ya rab min al-ulama al-amilin an-nafi'in ar-rasikhin fil haqqi wad-din bi haqqi sayyidil awwalin wal akhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di podcast selanjutnya dari saya. Hadza aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.